channel Jendela Kiri. Kalau kemarin tamu kita dari ex Ketos dan Bendahara di tahun 2025, kali ini langsung kita undang di Jendela Kiri pengurus OSIS KWSB di tahun 2026. So, welcome to guys, ini ada KWSB, Ketua Wakil Sekretaris Bendahara di kepengurusan OSIS Madi tahun 2026. Kita akan bahas apapun tentang OSIS yang terbaru di tahun 2026 ini dengan secara mendalam, tapi dengan cara yang menyenangkan. Boleh? Boleh. Hanya di Jendela Kiri, orang akan paham tanpa ribet. So, siapa yang akan memperkenalkan diri dulu? Oh iya, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Feby Nularane, saya dari kelas 11 C2 dan pada saat ini saya menjabat sebagai PLT Ketua OSIS, namun sebelumnya saya menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS 1. Oke, next. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jordan Gabriel Laro dari kelas 11D dan pada saat ini saya menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS. Oke, silakan. Halo semuanya, perkenalkan saya Firman Daki dari kelas 11B1. Dan di kepengurusan yang baru ini, alhamdulillah saya menjabat sebagai sekretaris OSIS. Halo guys, perkenalkan nama saya Eldi Futumbio dari kelas 11B1. Di pengurus OSIS tahun ini menjabat sebagai Wakil Bendahara. Oke, so guys, PLT Ketos, wakil, sekretaris, dan wakil bendahara. Oke, santai, relax. Aduh, ya. Orang akan bercerita secara mendalam, Kang. Nah, Encik mau tanya dulu. Sebelum jadi pengurus OSIS inti di tahun 2026 di Smabit, pasti keempat lelaki ganteng ini berpengalaman, Kang. Berpengalaman di organisasi-organisasi sebelumnya. Pernah menjabat pengurus OSIS waktu SMP? Pernah. Pernah. Waktu tahun 2025 sempat masuk OSIS? Iya. Oh, bagus. Berarti DP Bibit mantap ini, guys. Siapa yang akan mau kasih tahu dan 4 orang pengalaman ketika berorganisasi selama ini? Dari siapa dulu? Febian juga. Oh, Febian ulang. Febiano. Oke, baik Enci, pengalaman saya berorganisasi mulai dari SMP, tentunya saya mengikuti OSIS. Dengan OSIS saya dapat belajar cara perkembangan diri saya, bagaimana saya dapat berbicara di depan umum. Dan ketika saya lanjut di kepengurusan OSIS SMA, tentunya pada periode 2024-2025, saya menjabat sebagai anggota seksi bidang 2 yaitu Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia. Dan pengalaman serta prestasi saya yang dimana saya sebagai berbakat putra SMA Negeri 2 Bitung dan saya juga Wakil 3 Duta Pelajar Provinsi Sulawesi Utara. Dan di pemilihan Putra Putri Bitung Junior saya menjabat sebagai Harapan 1 Putra Bitung. Oh yes, Putra Bitung Junior, guys. Kang, ya. Lanjut, ada lagi? Dan pada saat ini, puji Tuhan saya diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai PLT Ketua OSIS SMA Negeri 2 Bitung PLT Ketos. tahun ajaran 2025-2026. Oke. Next, Naki. Firman, silakan. Oke, baik. Jadi pengalaman berorganisasi, Ci, kalau mulai dari SMP, Firman tidak pernah gabung di OSIS. Jadi Firman itu pas SMP lebih ke pramuka. Oh, pramuka. Dan di pramuka itu, Firman menjabat sebagai sekretaris putra di Dewan Penggalang. Kalau organisasi yang di luar sekolah ada dari Satuan Karya Bayangkara Polres Bitung. Firman di situ sebagai anggota dari TP3P atau tempat kejadian perkara pertama. Wih, bahaya ini, guys. Jadi kalau mau olah ke perkara ada Firman, ya. Jadi baru pas di kepengurusan OSIS 2025, Firman sebagai anggota Satuan Tugas Keamanan Siswa. Oke. Keren. Divo? Kalau di sendiri Ci, pas SMP le sama nih Firman ikut OSIS. Cuma pas SMP Divo tak fokus di OSIS pelayanan siswa. Di OSIS Divo jadi anggota bidang pelayanan. Terus di SMP le satu hari pernah ikut PPS, jabat sebagai Budaya Putra dengan Digital Putra. Keren ini. Putra Budaya dan Digital, Kang. Oke. Cuma itu?
Ada lagi? Tahun lalu Banyak. Inci Mm-mm. pengurus OSIS tahun 2526 jabat sebagai anggota seksi bidang 1 keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Guys, mantap. Jordan? Jordan di SMP mulai dari ikut kegiatan putra-putri sekolah dan puji Tuhan terpilih sebagai intelijensia putra SMP tahun 2022 dan lanjut ke pengurus OSIS pada tahun 2022 juga menjabat sebagai koordinator seksi bidang 1 Inci. Setelah itu puji Tuhan lanjut juga ke kegiatan organisasi PLSIS dan puji Tuhan menjabat sebagai ketua PLSIS pada periode 2023-2024. Pas masuk SMA ada niat ikut OSIS dan puji Tuhan masuk di OSIS dan menjabat sebagai anggota seksi bidang 8 sastra dan kebudayaan. Oke, oh jago-jago ini. Ih guys, tahan dulu, mantap. Kadang loh ada anak-anak cowok yang aktif, seaktif kamu yang DP pengalaman berorganisasi, apalagi kalau di Persis. Biasa kan kalau Persis itu yang cewek, kalau ini yang cowok-cowok. Aktif di Bayangkara, di luar sekolah kan. Mantap. Putra Bitung Junior, oh keren ini. Jadi memang OSIS kali ini guys, jago memang berarti. Nggak salah pilih ini. Sebetul dorang ada di inti. Jangan tahu begitu Jordan. Lo tahu Jordan ini. Ya. Jadi dari pergantian kepemimpinan 2025 ke 2026, ini baru berapa lama menjabat OSIS di? 3 minggu Inci. Oh baru 3 minggu. Jago kan 3 minggu langsung datang di sini. Langsung kasih tahu berarti. Kalau lalu di kepemimpinannya Marco ada 17 program. Dora. Nah, kalau di kepemimpinannya Febiano ada program apa-apa saja? Program pertama yang telah berhasil kami laksanakan Inci yaitu Hari Gizi. Kegiatan ini dibuat 2 hari Inci. Yang pertama di sekolah untuk siswa-siswa Inci. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi guru dan siswa-siswa. Dan untuk yang kedua Inci dibuat di tempat pembuangan akhir yaitu TPA. Tujuan kami untuk agar dapat menyenangkan anak-anak yang ada di TPA dalam pembagian makanan 4 sehat 5 sempurna. Tentunya juga Inci di dalam kegiatan tersebut kami pengurus OSIS membuat games untuk keseruan bagi anak-anak Inci. Jadi kegiatan ini tidak bosan Inci. Bagus. Dan Inci lanjut untuk perencanaan kegiatan selanjutnya yaitu masih ada kelas meet. Banyak kan? Masih banyak Inci. Masih banyak. Iya. Orang tunggu baru 1 program so berhasil dengan baik. Memang betul guys, tanggal 20 berapa? 25? 27. Iya, 27. Nah, di tanggal itu ada pemeriksaan gratis untuk seluruh siswa guys di sekolah ini, di Smabit. Guru-guru juga. Dan kemarin dorang lanjut di TPA. Berarti bukan cuma kasih makanan yang bergizi, tapi dorang lagi di sana menghibur anak-anak yang di sana. Bagus. Masih ada banyak-banyak sekali program berarti. Masih Iya, banyak. banyak sekali. Jadi orang mau kasih kejutan Kang di tahun ini. Keren. Nah, program-program ini tentunya nyanda hanya Ano yang pikirkan. Kang, banyak teman-teman yang kasih ide-ide. Toh, DP apa kira-kira tantangan waktu kamu susun DP program? Mulai dari siapa ini dulu? Terserah. Apa DP tantangan? Kan banyak tuh, banyak pemikiran, banyak ide-ide. Nah, bagaimana sih kamu mau menyatukan sampai tolong bikin juga programnya? Contoh, yang program visi kemarin. DP tantangan apa yang sempat laksana? Oke. Untuk tantangan program kerja pertama Inci pasti anggaran. Karena kita sebagai siswa harus memikirkan anggaran tersebut agar cukup untuk kegiatan. Jika anggaran tersebut tidak cukup, tentunya kegiatan tidak akan berjalan dan berhasil dengan skala baik. Tetapi puji Tuhan, saya bersyukur dengan kepengurusan OSIS yang baru, mereka dapat mampu memberikan kontribusi yang baik bagi organisasi OSIS ini. Oke, wakil bendahara, doi dari mana? Nah, dapat duit dari mana sampai kegiatan? Kan beli menyediakan makanan bergizi itu nggak langsung datang kayak kali. Bagaimana kamu bicara? Nah, Ci, orang ada swadaya panitia Oh. dan orang sendiri pengurus OSIS Ci. Itu Berarti- orang berkontribusi. Dari pengurus OSIS. Pemberian diri yang Dari utama. pemberian diri. Ya kamu ini no, nyanda butuh nyanda cari dana, Enggak, Ci. nyanda dapat dana dari sekolah. Tidak. Memang berarti langsung pemberian diri kan, langsung orang bikin program ini, orang kasih doi
kalau sama dengan di organisasi dana awal begitu kan. Jago kamu ini. Oke. Nah, gini guys. Kamu di satu program ini berhasil. Jago, berarti kamu bisa buktikan satu program terlaksana dengan baik tanpa merepotkan siapapun. Kamu yang di dalam itu. Kamu kira-kira ya, ke program selanjutnya, tantangan apa lagi yang akan mau dapat selain tadi Febiano bilang dana begitu. Tantangan apa sih ketika mau mengemban tugas ini yang kamu mau hadapi selanjutnya? Mungkin Enci dari masalah siswa yang akan mengikut serta dalam kegiatan tersebut. Dilihat-lihat siswa di SMA Negeri 2 ini Enci masih kurang Enci kalau mengikut kegiatan yang OSIS Bacamp. Jadi orang tantangan bagaimana orang mau mengajak seluruh siswa agar dapat mau ikut dalam orang kegiatan tersebut Enci. Tapi orang yakin dan percaya di Plasmid nanti kegiatan itu akan seru sekali Enci. Dan iya, siswa-siswa pasti akan tertarik dengan orang kegiatan. Yes, sosialisasi berarti kan, Yes, semangat di sosialisasi. Nah, guys, waktu dari 2025 ke 2026, kan Enci sempat yang Marco toh. Kamu lagi so tahu, ada riak-riak kecil kan ketika mau pemilihan dan pergantian itu. Bagaimana dulu? Cerita dulu. Kalau dari versinya Marco, Enci so dengar sih. Mau dengar dari versinya 2026 dulu. Oke. Baik. Riak-riak kecil itu Enci tentunya dalam sebuah organisasi pasti akan terjadi. Ya, betul. Tetapi bagaimana cara kita sebagai seorang pemimpin dapat menanggapi hal tersebut dengan positif, tidak dengan negatif. Tetapi Enci sedikit cerita, dalam pemilihan mungkin ada terjadi katanya dalam tanda kutip terjadi sebuah kekeliruan dalam hasil voting. Oh, hasil voting. Ya, Enci. Yang sebelumnya pada hasil voting pertama pemungutan suara sama Enci. Sama. Dan dilakukan hasil voting yang kedua. Ya. Dan pada hasil voting yang kedua suaranya lebih tinggi paslon nomor urut 3. Waktu itu Febiano di paslon nomor Urut 2 Enci. 2. Oke. Lanjut Enci. Dan mungkin riak-riak tersebut terjadi karena perbedaan pendapat dari setiap siswa. Ya. Ada yang pilih 4 orang paslon nomor 2 itu tidak terima mungkin Enci. Oh, jadi dari pendukung kan, dari pendukung ini sebenarnya. Kalau dari Febiano sendiri sebagai calon, dan Jordan lagi kan? Jordan lagi aman sih, aman. Cuma dari pendukung kan. Ada lagi? Sempat viral loh itu. Iya. Sampai ada di hashtag toh. Iya. Justice for paslon Paslon 2. Justice apa sih yang diminta? Waktu itu. Mungkin waktu itu yang dorong minta dari pendukung keadilan for ini suara ini Enci. Soalnya dari dorang udah tanggap ini pemilihan ini ada kecurangan Enci. Dari hasil voting. Dari hasil voting. Iya, hasil voting. Mar kalau dari Enci sih, kalau hasil voting sebenarnya dia transparan kan, karena so pakai aplikasi yang memang tidak bisa diutak-atik kan. Cuma itu orang yang tidak bisa prediksi kan. Orang lihat, DP pendukung ini banyak, tapi nanti hasil voting ya begitu. Cuma di hasil voting atau adakah sampai muncul justice for paslon 2? Karena itu yang kena dorang Enci, orang tanya lebih lanjut dorang. Oke. Oke, jadi Enci karena mungkin ada santai ada ayo kalau begini berarti dia agak sensitif guys kalau dalam ada tanda kutip begini. Enci. Ya. Dalam tanda kutip mungkin ada suatu oknum itu Enci rupa Menyuarakan kamu ya, itu. menyuarakan yang dari ketua dari paslon nomor 2 itu Enci mungkin rasa tersinggung Enci Iya. karena mungkin dia rasa dan Enci masa harus jadi pemimpin itu mesti agama ini Enci. Oh Karena ya. pemimpin- Rasis iya. begitu kan. Karena pemimpin sejati Enci kan itu bukan dilihat dari suku, agama dan Ya, ras, betul sekali. tetapi bagaimana cara dia Enci untuk dapat bertanggung jawab dalam sebuah organisasi. Ya, betul sekali. Ih, mantap bijaksana ini no. Yo, jadi waktu itu mungkin orang bilang ada rasis kan karena dia bilang ada yang berpimpin sebelumnya dengan agama Islam begitu. Mas sebenarnya nyanda karena
kalau umpamanya nggak bisa, nggak dikasih maju toh sampai jadi pasang. Nah, lagi kan Iya, di Isma. pasang berapa konten Firman? Nomor 1. Nomor urut 1. Dan memang orang buktikan bahwa memang nggak ada. Yang ada. Nah, itu no guys, dia bilang mah riak-riak kecil karena kalau orang mau bikin barang bagus, tetap kan mesti ada DP ya sedikit-sedikit. Mas sudah toh aman kan? Sudah aman. Aman toh, Aman. berjalan dengan baik, so pelantikan, so 3 minggu berjalan dengan tantangan yang baru. Tentunya ya, tantangan yang baru. Kalau tadi perkenalkan diri, Febiano PLT Ketos. Yang dulunya dia wakil, tapi dia jadi PLT Ketos. Orang mau tanya kemana Ketosnya sampai dia jadi PLT. Tahan setengah guys, tahan setengah itu orang wasulan. Febiano agak wow gitu toh. Ya. Jadi sekarang tolong kasih dia tipis-tipis deh. Ketos kemana? Ketos pindah sekolah Enci. So pindah sekolah. DP kejelasan apa namanya? Orang bahas ikut kan? Hah. Ya, oke. Santai. Ya. Nah, relax. Oke. Dan tantangan so banyak. Tentunya ketika dari wakil dan Febiano naik jadi PLT Ketos, tanggung jawab besar kan? Jawab besar Enci. Ya, apalagi waktu lihat DP sebelumnya, DP contoh Kak Marco. Standar Ya, tinggi. DP standar tinggi. Apa yang kamu teladani dari seorang Marco? Febiano dulu. Dari apa yang teladani dari Kak Marco? Baik, yang saya teladani dari seorang Kak Marco yaitu di mana sikap tanggung jawab serta kepemimpinan yang baik. Ketika terjadi permasalahan dalam sebuah organisasi, tentunya sebagai seorang pemimpin harus mempunyai sifat serta cara berpikir yang lebih dari anggota yang ada. Dan saya melihat ada di dalam diri Kak Marco. Maka dari itu, saya mengambil bagian yang positif yang ada dalam diri Kak Marco, mulai dari cara berpikir, Ya. kepemimpinan yang baik, serta prestasi yang sangat banyak, Ya. yang sangat banyak dari seorang Kak Marco. Betul sekali. Bagus ya. Jadi DP jiwa pemimpin. Iya, dia pemimpin. Jiwa pemimpin, dia bicara mau menghadapi Masalah. permasalahan. Marco sempat singgung lalu guys. Waktu dia lagi pemilihan jadi Ketos, dia lagi diserang. Banyak ada DPR dia kecil lagi Marco. Lebih besar bahkan dari kamu. Dia boleh atur dengan baik kan. Nah, berarti Febiano mencontoh teladan yang baik. Kalau dari Firman, apa yang Firman teladani dari kepemimpinan yang lalu? Sekretaris Kang. Iya, Cik. Oh, waktu tahun 2026 DP Sekretaris Abigail. Ya, apa kira-kira yang dapat diteladani dari OSIS yang lalu? Yang Firman dapat teladani dari kepengurusan OSIS yang Ya. lalu, Cik. Mulai dari DP Ketua, Kak Marco, dengan DP cara kepemimpinan yang baik. Jadi orang semua itu, Cik, Motivasi. iya termotivasi, Cik. Termotivasi. Dengan DP cara yang tegas dengan Cik, memberikan arahan pada orang, itu boleh bikin iya, ada pengalaman yang banyak nih Cik yang terdapat dari sosok Amanko ini. DP tanggung jawab. Iya. Waktu Firman Aki ini di 2025 DP tanggung jawab lagi bagus. Karena Cik DP pembina. Kalau kegiatan pulang paling terakhir dia kan. Jadinya sarankan. Nah, Ivo, wakil bendahara toh. DP bendahara tahun lalu paling keren loh itu 100 berapa belas juta yang Kesia ada olah dan dia mampu mempertanggungjawabkan. Boleh kira-kira? Boleh. Oi, waduh, mantap. Bagus dia ini. Jadi boleh jadi teladan dari cara mau atur DP penggunaan dana, kan? Cara babuju untuk mendapatkan dana. Jadi dilatih untuk berwirausaha. Karena seorang Kesia Melope itu DP pikiran ide-ide cemerlang. Toh, jadi contoh dia cara-cara untuk bekerja, untuk mengelola keuangan. Dia kok Papa Veto, jam-jam itu dari Papa Veto kan? Iya. Ya usah tahu aja nyari apa. Nah, bendahara, sekretaris, wakil. Kalau dari Jordan sendiri, apa yang Jordan teladani dari kepengurusan yang lalu? Dan dari Jordan sendiri Enci, bagaimana kakak-kakak memperlakukan anggotanya dengan sangat baik Enci. Tentunya masa yang lalu itu Enci, orang POC itu sungguh seru Enci, karena bagaimana dari kakak-kakak mau bikin 4 orang dengan sangat seru Enci.
Jadi DP kekeluargaan kan, DP baku sayang. Selesai. DP baku sayang. Sekarang kan senior tuh ini kelas 11, DP anggota berarti paling banyak kelas 10. Jadi beken sama yang dorang yang lalu ada beken pakan, penuh kasih sayang, dihargai, biar ada DP baku marah sedikit toh. Iya. Iya, maka baku sayang. Bagus saya. Baku sayang. Nah, di OSIS ini tentunya ketika ngoni so jalan baru 3 minggu dan DP ketos mundur, ano yang naik, DP beban pasti banyak, berat kan. Ngoni nyadak takut untuk mau menghadapi ke depan. Kan DP program so ada kan? Yang Febiano jalankan sekarang kan program yang telah disusun bersama ketos yang lama, yang mundur itu. Febiano nyadak takut mau menghadapi ke depan. Oke. Dari seorang pemimpin Enci harus mempunyai sikap tanggung jawab, di mana ketika kita telah menerapkan sikap tanggung jawab di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, permasalahan apapun yang akan kita hadapi, tentunya sebagai seorang pemimpin kita harus dapat menanggapi hal tersebut dengan positif. Di balik permasalahan tersebut, saya mengambil kesimpulan yaitu saya bisa berjalan tanpa sosok dia. Jadi saya tetap bisa berjalan, saya bisa melakukan apapun yang program kerja yang akan saya buat, maka dari itu Enci, saya tetap kuat dan saya tetap mampu untuk menjalankan. Bagus guys. Mati satu tumbuh 1000 kan. Hilang DP pasangan masih ada banyak sekali. Masih ada 3 orang ini yang akan mau backup. Ada lagi teman-teman di tiap bidang kan. Enci percaya pasti mau jalan dengan bagus ini. Harapan dari pengurus OSIS untuk sekolah. Dukungan apa kira-kira yang kamu butuhkan dari sekolah untuk program OSIS? Mungkin dari torang Enci, torang hanya butuh Dan. izin dan yang Tuh, kedua info yang dana. torang butuh support Support penuh. yang penuh Enci bagi torang melakukan torang kegiatan agar torang mau bergerak tidak dibatasi Enci. Ya, jadi dukungan penuh Kang dari sekolah. Nah, dari sekian banyak program-program kira-kira satu tuh berhasil, apa sih program yang paling gong dan program unggulan? Program unggulan di tahun ini Ada Enci. apa? Sama-sama kita bilang ya. Satu, Satu, dua, dua, tiga. tiga. Smart Mabita. Oh, mantap. Yo, jadi Smart Cup rencana bulan apa? Rencana bulan Belum ada gambaran. September. September. Jadi dari jauh-jauh sudah dipersiapkan ini. Can wait to see ini kan. Mau segong apa ini? Mak percaya sih pasti mau bagus sekali. Gengs, kalau Marco waktu di kepemimpinan, selain dia di OSIS, banyak sekali ikut lomba. Kamu kan banyak sekali mau ikut lomba nanti. Toh, apa kamu trik and tips dan ketika ngoni aktif di OSIS, kamu dipanggil lomba, sementara ngoni mesti belajar. Kira-kira bagaimana? Yang paling pertama Enci dapat mampu membahagi waktu, karena ketika kita ada pembelajaran di kelas dan ada lomba di luar sekolah, kita harus dapat memberikan kepercayaan kepada guru. Jika guru tidak mempercayai kita, maka kita tidak akan diizinkan. Tapi puji Tuhan untuk saat ini anak sendiri guru dapat mampu memahami serta memberikan izin Enci. Oh ya, dari Febiano. El Divo, mau tanyain ke guru-guru. El Divo, kira-kira kalau so sibuk di OSIS masih mau masuk kelas mereka? Masih Enci. Oh iya, masih no. Jadi mesti apa dan dia bicara? Bicara itu mesti ambil hati Pak Guru Enci. Ambil hati guys, babuju berarti kan. Firman lah begitu. Kalau dari Firman Enci, yang semakin anak tuh tahu bagi waktu dengan Enci. Waktu di mana mau belajar, waktu di mana mau berorganisasi. Jadi orang waktu itu kayak optimal dengan Enci, terbagi dengan baik. Jadi kalau misalnya ada guru yang Guru yang nyandak jaga kasih isi Iya, gitu, iya. gitu ya. Ada? Banyak guru yang nyandak jaga kasih isi. Jordan, awas Enci mengajar Ada, loh. Enci. Oh, ada loh. Berarti kebanyakan guru-guru jaga kasih izin. Tentu dengan alasan yang jelas. Iya. Bang, ada tuh lagi guru-guru yang killer begitu kan, yang jaga kasih, yang Bang Veto. Pernah ada pengalaman? Ada, Enci, Ada? Waduh, yakin sekali ada Enci, ada. Biar so minta izin, tetap, oh nyata bisa. Ada Kang begitu?
Semoga memang sama yang kamu 4P kata-kata. Kalau jago bagi waktu, jago ambil hati kan Divo. Yo, Divo bilang jago ambil hati, jago bagi waktu pasti boleh mau diatur. Pintar-pintar membagi waktu. Nah, ke program berikut bulan apa kira-kira? Kan Januari. Di bulan Februari Enci kan sulit. Oh, Bulan depan. bulan depan hari kasih sayang, bulan kasih sayang. Ada berarti itu Ada. Semoga ada program-program terbaik atau meniru program yang tahun lalu. Enggak Enci nyanda. Oh nyanda program baru dan ini berarti Enci. baru atau ada yang diambil dari lalu dimodifikasi begitu kan? Ya berarti meneladani yang baik. Teladanilah yang baik-baik yang DP jahat kasih tinggal. Iyo. DP jahat dikasih tinggal di tahun lalu, memulai 2026 dengan cara yang baru. Nyanda overthinking kamu? Karena kamu apa DP nama ini? Yang lalu itu standar tinggi. Marco lo ini so sukses. Biasa kan begitu, jangan overthinking. Nyanda overthinking. Overthinking, aduh ini bahaya. Bahaya ini. Jangan overthinking, kamu meneladani. Jadi berkembang sesuai dengan kamu pe kemampuan, kan? Berproses sesuai dengan kamu pe talenta masing-masing. Oke, boleh? Boleh. Semangat deh. Ini 4 laki. Kadang ada 4 laki-laki yang semangat di organisasi, apalagi OSIS. Biasa ada cewek-cewek. Kali ini cowok-cowok yang maju yang terbas. Kang, OSIS ini kan organisasi yang paling besar di sekolah. Kamu mau lihat keadaan sekolah sekarang ini. Kasus bully ada. Bolos masih banyak. Adakah program OSIS yang mengatasi bully, menegakkan moral, sama yang di luar sana DP guru jadi babak belur. Bahkan baru-baru ada guru yang ketika dia tegur siswa bolos, DP siswa malhendong itu guru. Adakah program OSIS yang menegakkan keadilan dan kedisiplinan? Tentunya ada Enci. Dari OSIS sendiri ada namanya Mobekeng BIS Enci, Badan Intelijen Sekolah Enci, di mana organisasi itu tersebut akan menjalankan kegiatan seperti anti bully, juga menjadi agen perubahan Enci bagi sekolah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut Enci. Oke, agen perubahan ada di sekolah. Tugasnya OSIS ini berarti menghidupkan kembali dan mau lebih menggerakkan berarti Kang. Badan apa? Intelijen sekolah. Oh iyo, bagus. Berarti kerbas tuh yang kabal-kabal Kang. Yang jaba babuli itu ada loh ini. Iyo, ada. Jadi mesti akhlak Kang. Akhlak nomor 1. Kalau orang berakhlak pasti orang kehidupan ini lagi bagus Kang, menghargai orang, rukun-rukun dengan teman-teman, begitu toh sampai ikrar pelajar Indonesia toh yang terbaru sekarang. Iya. Semangat untuk 4 lelaki ganteng ini yang penuh prestasi mengemban tugas berat. Kang, jangan overthinking. Jangan overthinking karena kalau overthinking semua down lebih dulu. Kage ada lagi Enci semua dengan PLT Ketos mundur. Aduh Enci semua cari di mana bantal. Atau Firman Naki melepas DP kepemimpinan, bahaya ini. Atau Jordan so pindah pergi di mana ini. Jangan tetap semangat, berproses dengan kamu talenta masing-masing. Kan? Adakah unek-unek? Nana, pembina OSIS aman? Aman. Support? Support. Iya, banyak toh kamu pembina OSIS, jadi banyak berarti lagi nasihat-nasihat. Mau kata-kata sebelum orang mau tutup guys. Orang mau dengar dulu orang kata-kata motivasi. Siapa dulu? Ano. Gimana? Ano, Jo. Kata-kata motivasi untuk kita semua, pemimpin sejati mampu bertanggung jawab di organisasi itu. Nah, ketika kita mengambil jabatan itu, otomatis itu adalah tanggung jawab kita, tugas kita untuk mengemban setiap program kerja. Yes, betul sekali. Tanggung jawab, karena ketika orang so dipercayakan, berarti orang membawa orang-orang misi kan. Orang menjadi pembawa suara di sekolah ini. Jadi tanggung jawab besar. Jangan pernah mundur. Sekeras apapun, sikat. Toh? Sikat. Just dulu no. Waduh, mantap nih. Jordan? Setelah banyak permasalahan yang orang terima Enci, jangan jadikan permasalahan sebagai orang batu sandungan, tapi mari kita buat
permasalahan itu menjadi torang pe batu loncatan untuk torang berkembang. Yes, mantap. Ih, mantap dari kata-kata. Siapa? Firman atau Divo? Oh, Firman. Kalau dari Sana, kasih kata-kata motivasi. Kalau dari Firman dan Ci, tetap semangat, jangan pernah menyerah, dan teruslah bermimpi. Asik. Divo. Kalau dari Divo sendiri, Ci, singkat. Yo, apa dang? Apa dang? Singkat, Jo. Apa dang? Teruslah menjadi motivasi dan tetaplah semangat. Asik. Betul ya? Tetap semangat, tetap berproses, tetap memotivasi diri sendiri. Seberat apapun DP tanggung jawab, tetap sikat no Sikat. Iyo, nyandak mau mundur no? Nyandak sikat terus? Sikat. Naki nyandak mau mundur? Dan Oh yo, yakin sekali kah? Yakin. Tunjukkan pada orang-orang kalau sebelum di awal baru mau pemilihan orang-orang bilang, oh Smabit nyanda sepanjang sejarah nyanda ada begini, nyanda ada begitu. Buktikan bahwa Naki sebagai sekretaris OSIS mampu, karena sekretaris DP peran berat loh. Sekretaris yang menggerakkan, ketos yang mau mengkoordinir berarti kerjasama yang baik. Tunjukkan pada orang bahwa seorang Firman Naki ini laki soleh toh yang punya tanggung jawab dan mampu memimpin dengan baik. Anak lagi semangat. Jordan, El Divo, kelola keuangan dengan baik kan. Jangan berkorupsi. Iyo, dan DP tanggung jawab besar kan. Tetap semangat guys. Dalam satu organisasi, karena organisasi OSIS ini di sekolah organisasi yang paling besar. Tetap semangat, tanggung jawab dibutuhkan, keberanian juga dibutuhkan. Kalau torang so menyerah atau orang pediri sendiri, tentunya torang yang akan memancarkan keberanian ke torang pe teman-teman. Maka bersinarlah sesuai dengan talenta yang torang punya, mengelola talenta dengan baik, menggunakan waktu dengan baik, bertanggung jawab untuk segala hal. Terima kasih untuk 4 lelaki ganteng so hadir di sini. Tetap semangat, tetap berproses. Tuhan memberkati kan untuk orang semua. See you guys, nantikan torang pe keseruan lainnya di jendela kiri. Torang akan bahas kenapa sampai El Divo dari wakil dia naik ke ketos. See you di kesempatan lain. Pengurus OSIS SMA Negeri 2 Bitung tahun ajaran 2025-2026. Torang hebat, torang luar biasa, torang petarung. Wih asik, orang satu komando karena orang petarung. Oke, thank you so much. Jordan, Febiano, Divo, Firman, semangat di tahun 2026. Bye bye.